warahmatullahi wabarakatuh. Bigens, kembali kita berjumpa di kanal YouTube Bulukumba Entrepreneur TV, TV liputan motivasi dan inspirasi. Bigens, di hadapan saya ini adalah salah satu cemilan khas Bulukumba, namanya jagung marning, yang oleh anak muda yang satu ini disulap menjadi sebuah cemilan yang lebih menarik, kreatif, dan inovatif, baik dari segi varian rasanya maupun dari segi kemasannya. Minat cemilan ini terus meningkat, sudah banyak permintaan dari kota-kota lain di Indonesia, Jakarta, Bandung, Kendari, dan beberapa kota lainnya, bahkan sudah tembus ke Arab Saudi, bahkan sudah sampai ke Australia. Nah, bagaimana kisah sukses usaha ini dibangun oleh anak muda yang bernama Andi Juliandri Abhan ini? Kita ikuti liputan berikut. Inilah salah satu cemilan khas Bulukumba, bernama jagung marning yang sudah melegenda. Selama ini jagung marning masih dikelola terbatas dan sederhana, baik dari segi varian rasanya maupun dari segi kemasannya. Namun bagi anak muda bernama Andi Juliandri, jagung marning dikelola secara profesional, kreatif, dan inovatif. Tak heran kalau pangsa pasar usaha yang terletak di depan Masjid Raya Bulukumba ini terus meningkat. Nama saya ini Andi Juliandri Abhan. Kalau di Bulukumba itu biasa dipanggilan di Andi, kalau di Goa dan Makassar itu dipanggilnya Abang. Kalau asal mula dari ide restoran ini, sejujur-jujurnya ini berdasarkan pengalaman pribadi. Saat itu saya pas masih menginjakan kaki di bangku sekolah menengah atas kelas 3. Saat itu saya kembali ke kampung halaman di Kecamatan Herlang. Nah, tradisi dari teman-teman SMA saya, biasanya dia minta dibelikan jagung marning khas Bulukumba. Nah, jadi saya itu beli jagung marningnya di Kabupaten Bantaeng. Ya, yang di toko yang terkenal. Nah, tidak lama saya beli jagung marning di sana, saya berpikir, wah, ini jagung marning khas Bulukumba tapi yang terkenal di Bantaeng. Dan saya perhatikan juga kemasannya itu masih yang plastik bening, terus dililin, labelnya itu masih pakai, kalau tidak salah ingat itu masih pakai kertas yang fotokopian yang kecil yang terus diselipkan ke dalam. Dari situ saya berpikir bahwasanya Indonesia ini sudah industri 4.0, katanya sudah industri 4.0, tapi kok masih ada kemasan yang seperti ini. Nah, dari situ saya juga berinovasi perihal kemasan, dan saya juga berinovasi perihal rasanya, karena yang saya dapat di Bantaeng itu cuma ada asin, pedas, sama original. Nah, dari situ ide restoran ini hadir. Kemarin itu sempat 10 sampai 12 rasa, cuma sekarang saya pangkas dan prioritaskan menjadi 8 rasa. Ada barbecue, ada keju manis, keju asin, pedas manis, jagung bakar, jagung manis, balado dengan keju asin. Kalau saya pribadi tidak bisa menyampaikan apa perbedaan yang signifikan dari produk saya dengan produk orang lain, karena yang bisa menyampaikan perbedaan itu adalah para konsumen. Kalau tidak salah ingat itu Pak, akhir 2017 saya mulai merancang ini bespot, dan sempat vakum hampir
kurang lebih setengah tahun vakumnya. Terus saya kembali memulainya lagi kembali, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah punya toko. Akhir 2017 kalau nggak salah, Pak. Kalau untuk saat ini saya hitung dengan karyawan yang ada di sini saat terus yang karyawan untuk produksinya itu ada 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang, karena kalau karyawan untuk yang menyediakan bahan bakunya itu saya masih melibatkan petani-petani jagung yang ada di Kecamatan Terlang dan Kecamatan Pondok. Buatnya ini di Herlang, dibuatnya di Herlang, produksinya ini Bestron ada kalau ibarat katanya pabriknya ini ada di Herlang. Segala produksi itu ada di Herlang, cuma jualnya di sini. Kalau kan awal bukanya ini Bestron ini saya cuma menjual di memanfaatkan media sosial. Saya cuma menjual melalui online shop. Nah, alhamdulillah di tahun ini sudah punya toko. Untuk store offline-nya yang seperti ini cuma baru ada di Kota Bulukumba. Tapi selebihnya itu saya cuma memanfaatkan media sosial. Kemarin sebelum pandemi reseller saya lumayan banyak. Ada yang di Kolaka, di Palu, ada yang di Jakarta, ada yang di Bones, bahkan di daerah Bulukumba, terlebih di kawasan wisata Pasir Putih Bira itu sudah hampir semua toko restoran ini. Cuma kan sekarang ini lagi pandemi, semuanya mungkin saya juga pahami dan mereka juga mungkin paham. Jadi sekarang saya mulai dengan inovasi yang baru dengan membuat toko offline-nya di Kota Bulukumba. Kalau ide nama Bestronnya sendiri itu, Pak, sebenarnya saya masih membawa pikiran-pikiran sekolah menengah atas. Saya masih membawa pikiran-pikiran SMA saya ke dalam dunia bisnis. Kebetulan saya tuh sekolah di SMA Negeri 1 Sumbi Minasa, atau yang biasa dikenal dengan Salis. Sekarang itu sudah berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Goa. Nah, kebetulan saya di sekolah itu saya angkatan 2017, dan nama angkatan saya itu Besten 2017. Dalam bahasa Jerman itu artinya terbaik dalam bahasa Jerman. Nah, awal mulanya saya membuka bisnis ini memberi nama Besten Corn. Cuma 1-2 bulan berjalan saya berpikir, Pak, ini kan nama angkatan saya tidak bisa mengambil hak dan hak kepemilikan dan lain-lain. Jadi saya ubah menjadi Bestcorn. Artinya dalam bahasa Inggris mungkin pada umumnya artinya sih jamu terbaik. Saya kemarin sudah daftarkan di patentnya juga di Dinas Koperasi. Yang kalau persoalan keluar tidaknya itu saya masih menunggu, Pak. Soalnya kemarin saya urus itu 1-2 minggu kalau tidak salah setelah pengurusan, tiba-tiba pandemi. Kalau ke luar negeri, alhamdulillah pernah ke Australia, pernah yang paling jauh sih di Tanah Suci, Arab Saudi. Ya, kebetulan di sana reseller saya mendapatkan pekerjaan menjadi saya lupa nama pekerjaannya apa, dia membawa ke sana, dia minta untuk jual-jual di sana. Kalau sebelum itu kemarin saya omset untuk saat ini saja ya, Pak. Omset untuk saat ini
kurang lebih kalau 1 bulan itu omsetnya, ini toko kan baru buka jalan 3 minggu ini toko. Omset 3 minggu saja ini kenanya itu kurang lebih 15 juta ya Pak. Iya kalau tidak salah 15 juta. Ini kalau perhatian pemerintah itu Pak, sejujurnya sangat-sangat bagus terhadap saya. Terlebih bukan hanya ketika Bestron telah memiliki toko di Kota Bulukumba, tapi jauh sebelum Bestron memiliki toko di Bulukumba, pemerintah itu dan beberapa instansi terkait sudah membantu sejak awal. Ada dinas perdagangan, ada beberapa pemerintah kabupaten, ada juga saya juga bisa sebut kejaksaan Bulukumba, karena secara tidak langsung bagi saya mereka dengan membeli barang saya itu sudah membantu Dandim Bulukumba, Kasat Lantas Bulukumba, itu saya anggap sudah memperhatikan saya secara baik sekali, karena setiap mereka beliau ini punya tamu, dia memberikan cindera mata itu ya dengan membeli Bestron. Kalau saya pribadi belum bisa memberikan atau menyampaikan harapan terlalu dalam untuk generasi muda. Hanya saya memiliki pesan bahwasanya jadilah anak muda yang berdiri di atas kaki sendiri. Jangan terlalu cepat putus asa, karena kita hidup cuma satu kali. Lebih baik menyesal karena telah mencoba daripada menyesal karena tidak mencoba sama sekali. Dan ingat satu lagi, kita ini masih muda. Bisa dikatakan dalam diri ini kita memiliki peran penting dalam peradaban bangsa ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Satria Yulianto, Wakil Bupati Bulukumba. Saat ini saya ada di gerai salah satu produk yang dikembangkan oleh anak muda namanya Andi. Dia lagi berlatih kopi terbaik. Gerai ini menghadirkan satu produk lokal Bulukumba, jagung marning, yang dia sebut sebagai dengan nama produk Bestron. Menurut saya, setelah saya mencoba beberapa kali, Anda akan menyesal kalau tidak pernah mencoba produk ini. Tempatnya persis di depan Masjid Raya Kabupaten Bulukumba di Jalan Muhammad Hatta. Maka kalau Anda ingin keluar Bulukumba dan membawa oleh-oleh, datang ke gerai yang disiapkan oleh Andri dan Anda akan memanjakan sahabat-sahabat Anda untuk menikmati jagung marning terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah liputan tadi. Kita sudah saksikan sama-sama apa yang bisa kita petik dari liputan tadi. Pertama adalah jadilah pemuda yang kreatif, inovatif, dan progresif. Jadilah generasi muda yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Lebih baik menyesal karena berbuat daripada menyesal karena tidak berbuat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.